Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Laude Asrafil Fajrul, NIM G2D1 20050. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Haluleo, program studi Ilmu Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas individu manajemen sumber daya manusia dengan judul mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Dalam mengelola putaran dan retensi karyawan, perputaran kecepatan karyawan meninggalkan perusahaan bervariasi secara menyolok antar industri. Kemudian dalam mengurangi perputaran sukarela maupun paksa, kita harus mengidentifikasi penyebabnya dan kemudian menanganinya. Mengelola putaran dan retensi karyawan. Dalam hal ini, pada pengelolaan putaran dan retensi karyawan memiliki pengaruh negatif yang menyebabkan terjadinya putaran tersebut. Yang pertama, pekerjaan yang membosankan, pengawasan yang buruk, bayaran rendah, penindasan, kurangnya prospek karir, dan yang terakhir kondisi kerja yang buruk. Dalam 6 komponen ini merupakan pengaruh negatif yang menyebabkan terjadinya putaran dan retensi karyawan. Strategi retensi untuk mengurangi perputaran sukarela. Dalam strategi ini, kemungkinan berawal dari keputusan seleksi yang buruk, pelatihan yang tidak memadai, penilaian yang tidak sensitif, dan bayaran yang tidak layak. Dalam merumuskan strategi retensi tanpa mempertimbangkan semua praktik sumber daya manusia, itu akan mendapatkan hasil yang sia-sia. Selanjutnya, pendekatan kompresif untuk mempertahankan karyawan. Di sini para ahli dari perusahaan konsultan Develop Dimension International atau singkatan dari DDI dan perusahaan pekerjaan Robert Half International menyarankan untuk membangun program retensi kompresif sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita kompensasi, kemudian seleksi, pertumbuhan profesional, selanjutnya kerja yang berarti dan kepemilikan sasaran. Yang berikutnya mempromosikan keseimbangan pekerjaan kehidupan, gunakan praktik sistem kinerja tinggi, gunakan analitik data, media sosial, dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu adalah perencanaan angkatan kerja. Beralih ke slide selanjutnya, manajemen bakat dan retensi karyawan. Praktik terbaik manajemen bakat menyarankan untuk memfokuskan upaya retensi yang lebih besar pada karyawan perusahaan yang paling penting. Penarikan diri dari pekerjaan. Dalam pekerjaan, penarikan diri pekerjaan ini didefinisikan sebagai tindakan yang dimasukkan untuk menaruh jarak fisik atau psikologis antar karyawan dan lingkungan kerja mereka. Absensi dan perputaran sukarela merupakan dua jenis penarikan diri dari pekerjaan secara nyata. Menangani penarikan diri dari pekerjaan. Dalam hal ini, seorang manajer dapat memikirkan strategi dalam hal pengurangan penarikan diri dengan cara mengurangi pengaruh negatif dari pekerjaan dan atau meningkatkan pengaruh positifnya. Mengelola keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan ini adalah penting karena baik perilaku karyawan termasuk perputarannya maupun kinerja organisasi mencerminkan karyawan tersebut atau yang terlibat. Tindakan yang menumbuhkan keterlibatan karyawan terdiri atas 3. Yang pertama, memahami bagaimana departemen mereka berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Kedua, melihat bagaimana usaha mereka sendiri berkontribusi untuk mencapai sasaran perusahaan. Dan yang ketiga, mendapatkan rasa pencapaian dari bekerja di perusahaan tersebut.
Manajemen karir. Dalam manajemen karir ini ada namanya terminologi karir. Terminologi karir terdiri atas 4, yaitu karir, manajemen karir, pengembangan karir, dan perencanaan karir. Pada manajemen karir ini adalah menjelaskan tentang proses yang memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan dan minat mereka, serta untuk menggunakan keterampilan dan minat secara efektif baik dalam perusahaan maupun setelah meninggalkan perusahaan yang ditinggalkan. Penawaran dukungan karir umumnya adalah situasi win-win. Dalam hal ini, karyawan yang dibekali wawasan yang lebih baik mengenai kekuatan pekerjaan, mereka akan lebih siap untuk melayani perusahaan dan lebih tidak berkemungkinan pergi dengan kinerja karyawan yang baik, maka perusahaan akan mencapai tujuannya. Kontrak psikologis. Kontrak psikologis ini memiliki arti apa yang diharapkan pemberi kerja dan karyawan antar satu sama lain itu bersifat tidak tertulis maupun harapan yang tidak dinyatakan selama masih dalam suatu organisasi. Example, bahwa manajemen ini akan memperlakukan karyawan dengan adil dan memberi kondisi kerja yang memuaskan. Diharapkan dalam hubungan jangka panjang. Manajemen karir. Pada manajemen karir ini memiliki peran karyawan dalam manajemen karir, kemudian peran pemberi kerja dalam manajemen karir, selanjutnya peran manajer dalam manajemen karir atau mentoring dan coaching. Opsi manajemen karir pemberi kerja, program manajemen karir, lokakarya, perencanaan karir, dan pembinaan karir. Meningkatkan kinerja melalui SISDM adalah dengan mengintegrasikan manajemen bakat dan perencanaan karir dan suksesi. Dalam perencanaan karir dan pengembangan karyawan harus mencerminkan hasil penilaian kinerjanya. Berikutnya, dalam perencanaan suksesi memerlukan identifikasi masalah, kebutuhan kunci, dan mengembangkan kandidat dari dalam dan menilainya serta memilih mereka yang akan mengisi posisi-posisi tersebut. Manajemen karir siklus hidup karyawan terdiri atas 4, yaitu mengambil keputusan promosi, mengelola transfer, mengelola pensiun, mengelola dan pada pengelolaan pemberhentian. Pemberhentian karyawan. Dalam pemberhentian karyawan ini terdiri atas berbagai macam faktor yang harus ditinjau. Yang pertama itu adalah yang dilihat berdasarkan kinerja yang tidak memuaskan, kelakuan buruk, atau kurangnya kualifikasi untuk bekerja. Persyaratan yang berubah dari pekerjaan, dan yang terakhir itu seorang karyawan yang dikembangkan, itu merupakan dasar dalam kita mengambil keputusan untuk pemberhentian seorang karyawan. Penjagaan keadilan. Dalam pemberhentian tidak pernah mudah. Akan tetapi, manajer dapat mengambil langkah-langkah untuk membuat adil. Adapun hal-hal atau langkah-langkah yang dapat diambil seorang manajer untuk mengambil sebuah keputusan, yang pertama adalah mengizinkan karyawan untuk menjelaskan mengapa ia melakukan apa yang ia lakukan. Kemudian, adakah prosedur multi langkah formal termaksud peringatan dan proses banding. Orang yang benar-benar melakukan pemberhentian adalah penting. Karyawan yang diberhentikan yang merasa bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak adil secara finansial lebih berkemungkinan untuk menolak.
Selanjutnya, menghindari tuntutan pemberhentian tidak sah. Pemberhentian atau terminasi tidak sah terjadi ketika pemberhentian seorang karyawan tidak mematuhi hukum atau perjanjian kontraktual yang dinyatakan atau diimplikasikan oleh pemberi kerja. Agar dapat menghindari pemberhentian yang tidak sah, seorang manajer dapat memiliki kebijakan pekerjaan yang meliputi prosedur keluhan yang membantu memperlihatkan bahwa Anda memperlakukan karyawan yang adil. Tinjau dan sempurnakan semua kebijakan, prosedur, dan dokumen terkait pekerjaan untuk membatasi tantangan. Selanjutnya, tanggung jawab menyelia. Langkah-langkah yang harus diambil dalam dalam tanggung jawab penyelia itu adalah: yang pertama, ikuti kebijakan dan prosedur perusahaan. Berikutnya, melakukan pemberhentian tersebut dengan cara yang tidak menambah penderitaan emosional karyawan tersebut. Selanjutnya, jangan kita sekali-sekali bertindak dengan kemarahan. Dalam hal ini kita harus mengontrol psikologis kita dalam menjelaskan atau dalam hal mengambil sebuah tindakan. Karena dengan begitu akan melemahkan tampilan objektivitas kita. Terakhir, gunakan Departemen Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan nasihat mengenai cara menangani situasi pemberhentian yang sulit. Proses keluar dan wawancara terminasi. Proses wawancara keluar atau exit interview ini adalah proses keluar wawancara yang biasanya dilakukan oleh profesional sumber daya manusia tepat sebelum karyawan pergi. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan informasi untuk memberi wawasan kepada pemberi kerja mengenai perusahaan mereka. Pedoman untuk melakukan wawancara terminasi terdiri atas 5, yaitu rencana wawancara tersebut dengan hati-hati, deskripsi situasinya, dengarkan, tinjau dan paket pesangon identifikasi langkah berikutnya. Selanjutnya, pemberhentian sementara. Untuk pemberi kerja, penjualan atau laba menurun atau keinginan akan produktivitas yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara atau biasa disebut layoff, yang mana pemberi kerja merumahkan pekerjaan untuk suatu waktu karena kurangnya pekerjaan, biasanya bukan merupakan pemberhentian permanen. Berlanjut ke pumping downsizing. Pumping artinya mengurangi secara drastis jumlah karyawan perusahaan untuk memangkas biaya dan meningkatkan produktivitas. Kemudian perampingan ini terdiri atas 5, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perampingan. Yang pertama, memastikan orang yang tepat dikeluarkan. Kemudian, pemenuhan semua hukum yang berlaku termasuk mengeksekusi pemberhentian dengan cara adil dan merata. Keamanan misalnya meminta kembali kunci dan memastikan bahwa mereka keluar tidak membawa barang yang terlarang bersama mereka. Terakhir, mengurangi ketidakpastian karyawan yang tinggal dan menangani kekhawatiran mereka, seperti melibatkan pengumuman dan program pasca perampingan, termasuk pertemuan yang ada pada manajer senior. Seorang manajer senior menjawab pertanyaan dari karyawan yang posisi. Yang terakhir ini adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan materi yang saya paparkan ini, saya membuat sebuah poin leading pointnya untuk menyimpulkan. Yang pertama adalah mengelola perputaran sukarela membutuhkan kita untuk mengidentifikasi, menyebabkan kemudian menanganinya. Pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan haruslah dari berbagai segi dan meliputi seleksi yang lebih baik, program yang lebih baik agar karyawan untuk menjabarkan karir secara ke depan, memberikan semua hal yang positif untuk perusahaan. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi